Assalamualaikum teman-teman semuanya. Video kali ini di pemrograman Java kita akan coba bahas tentang list. Dengan menggunakan list ini nanti kita juga bisa menyimpan beberapa indeks di dalam sebuah variabel, teman-teman. Tapi untuk list ini dia karakteristiknya lebih fleksibel. Kalau array sebelumnya kita perlu berapa indeks yang akan disimpan, kalau kita menggunakan list teman-teman, kita nggak perlu menentukan berapa indeks yang akan kita simpan. Coba kita ulas bareng-bareng teman-teman untuk perbedaan dari array dan juga list. Sekarang saya coba akan buat sebuah array satu dimensi untuk menyimpan sebuah bilangan dengan tipe data integer. Di sini saya akan buat sebuah variabel, tipenya dia adalah array, untuk namanya saya berikan nomor gitu aja. Misal dia punya indeks, jumlahnya nanti 3. Jadi saya akan buat new int. Dan untuk indeksnya dia nanti akan punya 3 indeks teman-teman. Misal saya akan tampilkan untuk array dengan nama nomor indeks ke 0. Berarti indeks paling awal kita akan coba tampilkan teman-teman. Di sini kita panggil system.out.println array nomor keberapa indeksnya? Indeks ke 0. Jadi di sini default dari indeks di dalam array itu kalau dia belum diisi dia adalah angka 0 gitu teman-teman. Jadi di sini dia muncul angka 0. Misal nih di sini saya akan isi array nomor indeks ke 0, kita akan isi dia menjadi angka 3 misal. Karena di sini dipanggil, kalau saya jalankan dia menjadi angka 3. Terus indeks kedua, saya akan coba nomor ke 1, dia angkanya 7. Terus selanjutnya nomor kedua, indeks terakhir saya kasih angka 10. Misal di sini array kita sudah punya 3 indeks. Indeks ke 0 itu angka 3, indeks ke 1 itu angka 7, indeks kedua itu adalah angka 10. Indeksnya jumlahnya ada 3. Kalau ini saya jalankan teman-teman, dia akan menampilkan angka 3. Indeks ke 1 ya misal, dia akan tampil angka 7. Indeks kedua teman-teman, coba kita tampilkan. Indeks kedua, nomor indeks kedua, angkanya 10. Nah ini yang membedakan antara array dan juga list. Kalau sekarang saya ingin menambahkan 1 indeks lagi di si array nomor, di sini akan terjadi error teman-teman. Indeks ketiga, kalau saya berikan angka 11, dia akan muncul error ketika saya jalankan. Jadi di sini akan ada peringatan teman-teman yang intinya ya dia menjelaskan kalau array-nya itu nggak muat atau indeks yang tersedia itu sudah overload. Kita ngisinya 4, padahal dia kapasitasnya cuma 3 teman-teman. Ya, 1 ini nggak punya tempat, akhirnya dia mental, akhirnya nggak bisa tersimpan di array. Meskipun di prakteknya di sini saya tidak memanggil indeks itu, tetapi secara menyimpan saja dia sudah error, gitu teman-teman. Nah sekarang saya akan coba bandingkan dengan ketika saya menggunakan list. Untuk catatan bareng-bareng teman-teman, untuk list ini ada beberapa macam. Yang sering digunakan itu ada 2. Yang pertama ada array list dan yang kedua itu ada linked list. Saya akan coba contohkan dengan yang menggunakan array list. Di sini saya akan coba import dulu teman-teman untuk library-nya, karena di Java ini untuk menggunakan list kita harus memanggil kelasnya dulu nanti, karena sudah tersedia package-nya di dalam si Java-nya teman-teman. Caranya kita import Java. Untuk tempatnya package-nya itu letaknya ada di util teman-teman, atau utility. Terus untuk nama kelasnya itu adalah array list. Nah kita cukup import untuk array list dengan cara seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan coba deklarasikan si array list atau list itu sendiri ya teman-teman. Caranya kita berikan array list. Array list ini bisa kita isi dengan berbagai macam tipe data. Nah untuk tipe datanya nanti akan kita masukkan di dalam parameternya sini teman-teman. Karena dia kelas bukan method, maka kita menggunakan kurang dari dan juga besar dari seperti ini, atau kurung lancip teman-teman. Kurang dari, besar dari. Di dalamnya adalah tipe data yang akan kita simpan di dalam array-nya. Misal tadi saya mau menyimpan integer, saya akan coba menggunakan string sekarang. Value yang akan kita simpan di dalam indeks array list berupa tipe data string teman-teman. Dan untuk nama variabelnya, semisal di sini saya kasih buah. Deklarasi yang pertama untuk array list-nya akan saya berikan kosongan. Jadi di sini new array list. Jadi di sini sudah kita jadikan objek. Untuk nama identifiernya dia adalah buah. Jadi kita nanti akan menyimpannya di dalam buah ini, teman-teman. Sekarang saya akan coba isi.
Cara pengisian value di dalam indeks yang ada di dalam array list itu caranya kita menggunakan add. Misal saya akan tambahkan untuk indeks pertama itu adalah buah mangga. Berarti untuk buah kita panggil method yang ada di dalam array list yaitu .add. Dan untuk value-nya itu kita berikan di dalam sini. Oh, ini ngapain ada kurung tutup satu? Kelebihan teman-teman. Namanya mangga. Sehingga kalau di sini saya akan tampilkan kalau add itu menambahkan, menampilkan itu adalah get teman-teman. Ya, caranya kita shout system.out.println dia indeks ke 0 dari array list. Kita akan tampilkan si buah dot get indeks ke 0 teman-teman. Di sini kalau saya jalankan dia akan menampilkan si mangga. Selain itu, saya juga bisa mengetahui berapa nih jumlah dari indeks yang ada di dalam array list. Karena kan dia dinamis, teman-teman. Dia terus kita ubah, jadi kita nggak tahu jumlahnya sekarang berapa. Untuk mengetahui, gampang. Kita bisa menggunakan .size, teman-teman. Saya akan tampilkan di sini untuk jumlah indeks. Caranya kita panggil untuk objeknya yaitu buah .size. Jadi size atau ukuran dari si buah, si array list buah itu berapa indeks yang ada di dalamnya. Kalau saya jalankan, jumlah indeksnya adalah 1. Saya pengen add lagi teman-teman. Di sini saya mau add, selain mangga, di sini ada jeruk juga. Di sini yang saya tampilkan dia indeks ke 0, tapi size-nya ini saya pengen tampilkan. Sekarang setelah ada add-nya 2 kali, dia indeksnya berapa teman-teman? Harusnya 2. Nah, di sini jumlah indeksnya 2. Tapi yang ditampilkan masih mangga aja, karena kita di sini system.out.println cuma indeks ke 0. Saya pengen tampilkan indeks ke 1 ya, karena array itu mulainya dari ke 0, karena indeksnya ada 2, berarti indeks ke 0, indeks ke 1. Ya, jadi di sini indeks ke 1 harusnya tampil jeruk teman-teman. Oke, jumlah indeksnya 2, indeks ke 0 itu mangga, indeks ke 1 itu adalah jeruk. Saya pengen tambah lagi teman-teman. Misal di sini ada sirsak, indeks ke-2. Kalau ini saya jalankan, dia isinya sekarang ada 3, cuma belum ditampilkan. Kalau ditampilkan, tinggal kita copy, kita paste di bawahnya. Terus untuk indeks ke-2, berarti kita tampilkan indeks ke-2 juga. Ini coba kita jalankan. Oke, sirsak juga sudah tampil. Nah, kita sudah bisa add. Dan kita juga sudah bisa menampilkan menggunakan system.out.println. Tapi ini panjang kalau semisal kita punya banyak indeks. Coba nanti kita pakai perulangan, kita pakai for each, karena jumlah dari array-nya, indeks yang ada di dalam array list itu kan dinamis, dia berubah-ubah. Kita cukup pakai for each. Sekarang ada sebuah fungsi teman-teman di dalam array list. Selain menambah, saya juga ini menampilkan, ada juga remove. Saya pengen remove si jeruk. Sudah add tapi pengen di remove, bisa. Caranya di sini, jadi tinggal buah .remove. Indeks keberapa yang akan kita hapus ya? Yang kita hapus misal adalah indeks ke-1. Dia value-nya adalah jeruk. Sehingga sekarang kalau saya jalankan, di sini ada error teman-teman. Apa ini? Kenapa dia error? Karena indeksnya dia menampilkan yang sudah terhapus. Di sini indeksnya setelah dihapus atau setelah di remove, jumlahnya tinggal 2. Tapi di sini kok saya menampilkan indeks kedua? Harusnya indeks kedua atau isian ketiga. Di sini kan ada sirsak, jeruk, dan mangga. Jumlahnya 3 yang ditampilkan. Harusnya di sini tinggal 2, karena yang 1 sudah kita remove. Kalau seperti ini, dia akan tampil. Sekarang indeksnya cuma 2, yaitu mangga dan sirsak, karena si jeruk sudah dihapus. Coba yang di remove itu yang ke 0. Yang ke 0 itu mangga, teman-teman. Ya, jadi mangganya sudah hilang, tinggal jeruk dan sirsak. Biar tidak terjadi hal-hal seperti ini tadi ya. Jadi di sini kita menampilkan indeks ke berapa ini? Kedua. Padahal di sini indeks kedua sudah dihapus menggunakan remove. Karena kita menampilkannya secara manual, kalau di sini dijalankan ada yang sudah terhapus, akhirnya array yang terpanggil itu array yang tidak terdeklarasikan atau indeks yang sudah terhapus. Makanya terjadi error. Jadi caranya gini teman-teman. Saya akan buat sebuah perulangan yaitu for. Perulangannya kita akan menampilkan tipe data string, yaitu ada mangga, jeruk, dan sirsak. Sehingga saya akan buat sebuah variabel dengan nama i
dia itu adalah mengambil indeks-indeks yang ada di dalam array buah. Jadi di sini kita akan tampilkan si buah. Untuk yang ditampilkan di sini, saya cut aja yang paling atas ya teman-teman. Saya tampilkan di sini. Untuk indeks ke 0, ini kita ubah, bukan indeks ke 0, tapi dia indeks ke, wah ini berarti kita perlu sebuah variabel baru nih teman-teman. Kita buat untuk variabel apa ya ini, penolong aja ya. Jadi variabel penolongnya namanya X, dia itu mulai dari 0. Jadi setiap perulangannya nanti kita akan incrementkan. Di sini dia nilainya masih 0, jadi X nilainya masih 0. Saya berikan titik 2 ya di sini. Jadi nanti indeks ke X ya, X-nya berarti nanti akan tampil angka sesuai dengan si nilai dari X ini. Setiap perulangan kita akan incrementkan X++. Dan di sini bukan buah lagi, yang kita tampilkan dia adalah variabel yang kita berikan di sini yaitu I. Yang di bawah sini saya akan hapus kecuali yang size karena saya masih perlu menampilkan jumlahnya. Kalau saya jalankan dia tampil seperti ini. Jeruk sirsak semisal saya tambah satu lagi buah manggis teman-teman. Saya akan jalankan. Nah, dia tetap tampil 3 ya, meskipun di sini yang apa ini, yang ke 0, mangga sudah dihapus. Kalau remove-nya saya buang, nggak ada yang di-remove sama sekali. Ya, di sini tetap tampil komplit 4, mangga, jeruk, sirsak, dan manggis. Dan untuk jumlah indeksnya dia ada 4. Saya hapus lagi, remove yang ke-3. Indeks ke 0, 1, 2, 3. Berarti manggis yang akan dihapus teman-teman. Kalau saya jalankan, manggisnya hilang, jumlah indeksnya 3. Jadi kalau kita menggunakan for each, di sini untuk jumlah indeks yang ditampilkan tidak akan berubah ya. Dia sesuai dengan jumlah indeks punyanya array list. Mau berapapun yang ada di dalam array list, karena sifatnya dinamis, for each akan mengikuti jumlah indeksnya. Loopingnya nggak akan kita ubah-ubah untuk angkanya, karena dia tetap mengikuti itu teman-teman. Nah, yang terakhir kita bisa memanfaatkan ini ada add, ada remove, ada apa? Get tadi ya teman-teman. Yang terakhir kita bisa coba mengubah indeks. Jadi misal jeruk sudah tersimpan, tapi saya mau set, mau ubah ya menggunakan set. Jeruk misal diubah menjadi apa teman-teman? Duku ya. Saya akan coba set di sini menggunakan method set buah dot set. Indeksnya indeks ke berapa? Misal indeks ke 1 itu jeruk. Kita akan ubah menjadi apa? Karena dia string berarti harus menggunakan petik-petik. Jeruk kita ubah menjadi duku. Sehingga ketika dijalankan, kenapa ini? Oh ya, titik komanya belum kesimpan ya teman-teman. Sehingga kalau kita jalankan, yang awalnya dia adalah jeruk, sekarang sudah berubah menjadi duku gitu. Ya, jadi sekali lagi, yang terakhir indeks ke-3 kita ubah menjadi mangkudu. Saya jalankan, manggis dia akan berubah menjadi, kok nggak ada ini, 1, 2, 3, 4. Oh iya, karena ketiganya sudah di remove. Coba remove-nya kita buang dulu. Ya percuma kita set, dia sudah di remove teman-teman. Ini dia udah nggak ada yang di remove, dia tetap 4 indeksnya, indeks ke 0 sampai indeks ke-3 gitu. Jadi sudah ada add, set, oh saya tambahkan yang satu tadi ya, get ya. Kita tampilkan system.out.println get indeks ke 1 ya. Berarti kita tampilkan buah.get indeks ke 1. Oke. Jadi sudah kita jalankan semua ya. Get indeks ke 1 itu jeruk, indeks ke 1-nya jeruk, terus indeks ke 0-nya mangga dan seterusnya. Kita sudah remove, kita sudah set, kita juga sudah coba gunakan for each dan lain sebagainya. Dan mungkin itu teman-teman pembahasan tentang array list kali ini. Untuk seri-seri selanjutnya silakan kalian simak terus untuk playlist selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya kira untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.